Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista Amalia dari kelas manajemen 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 materi dari manajemen rantai pasok. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce ini memberikan banyak perubahan dalam hal proses perdagangan. Jika proses jual beli konvensional mengharuskan pembeli dan penjual bertemu secara langsung, sedangkan di e-commerce hal tersebut tidak diperlukan lagi. Maka dari itu e-commerce ini memudahkan dalam proses jual beli seperti itu. Jenis-jenis dari e-commerce. Yang pertama ada business to business, B2B. Jenis e-commerce ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Pada e-commerce ini biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah yang besar. Maka dari itu jenis ini disebut sebagai business to business karena terjadi hanya antar perusahaan. Yang kedua ada business to consumers, B2C. Pada jenis e-commerce ini mungkin paling banyak ditemukan di lingkungan kita, di mana proses transaksi dilakukan oleh produsen untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen secara langsung. Contohnya ada Shopee yang terdiri dari banyak produsen penjual yang nantinya langsung terhubung dengan konsumennya. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada consumer to consumer. Di sana ada C2C. Selanjutnya pada jenis e-commerce ini, transaksi penjualnya dilakukan antar konsumen dengan konsumen lainnya. Nah, biasanya jenis e-commerce ini membutuhkan wadah atau perantara untuk menghubungkan serta mempertemukan antara konsumen sehingga dapat terjadi transaksi. Banyak metode pembayaran yang dapat dilakukan, misalnya dengan cash on delivery atau COD biasanya ya. Untuk jenis e-commerce ini, contohnya seperti OLX website yang salah satunya bisa menjual produk barang bekas dari penjual kepada konsumen. Untuk yang selanjutnya ada consumer to business, C2B. Jenis ini merupakan kebalikan dari business to consumer, B2C. Kenapa? Karena jenis transaksi ini jual beli produk maupun jasa yang dilakukan konsumen kepada perusahaan. Pada jenis consumer to business, seorang individu menawarkan produk atau jasa ke perusahaan yang membutuhkannya. Salah satu contohnya websitenya yaitu freelancer.com, di mana pada situs ini dapat sebagai wadah untuk mempertemukan individu dengan perusahaan yang sedang membutuhkan jasa freelance atau keahlian lainnya. Dari situ dapat dikatakan contoh dari e-commerce C2B adalah freelance. Yang selanjutnya ada online to offline, O2O. Saat ini sudah banyak e-commerce dengan jenis online to offline. Misalnya saja seperti Gojek maupun Grab yang menggunakan dua saluran yaitu online dan juga offline. Di mana produsen akan menemukan konsumen, menarik konsumen dan melakukan promosi melalui jaringan online yang nantinya akan diteruskan dengan membeli barang secara offline di toko. Sebelumnya melakukan pengembalian barang secara offline di toko, konsumen melakukan pemesanan barang terlebih dahulu secara online. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, ya Allah, kepitet. Untuk yang selanjutnya, consumer to administration, C2A. Jenis e-commerce consumer to administration hampir sama dengan consumer to business C2B, tapi yang membedakannya adalah dilakukan dengan pemerintah. Jadi consumer to administration atau C2A merupakan proses transaksi jual beli elektronik yang dilakukan antara individu perseorangan dengan pemerintah. Pada jenis ini contoh e-commerce-nya yaitu dalam bentuk barang, biasanya ditemukan hanya dalam bentuk jasa seperti itu. Tujuan dari bisnis ini sama untuk meningkatkan efisiensi terhadap layanan pemerintah atau individu dengan menggunakan teknologi. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu Business to Public Administration, B2A. Business to Public Administration merupakan jenis e-commerce yang menjual produk jasa kepada lembaga pemerintah. Jadi, pihak perusahaan akan menawarkan berbagai jenis produk ataupun jasanya ke pemerintah dan biasanya dilakukan dengan cara tender.
Misalnya aplikasi Clue yang memiliki fungsi untuk membantu kinerja perusahaan dan lembaga pemerintah dalam sistem administrasinya. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua ada strategi SCM. SCM yaitu Supply Chain Management adalah pengelola sebuah aktivitas rantai pasok untuk memaksimalkan customer value dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Di dalam strategi change of management ini, yang pertama ada visibilitas dan control. Tips yang pertama adalah meningkatkan visibilitas dan kontrol. Prediksi permintaan yang nyaris akurat akan bisa dilihat dari penjualan pada periode sebelumnya. Seperti itu. Dalam melakukan sistem ini, Anda bisa memberikan informasi terkait operasi bisnis Anda secara real time, di mana data ini sangat berfungsi untuk bisa memberikan kontrol yang lebih baik dan pembuatan keputusan yang cepat dan juga akurat. Untuk yang selanjutnya, membangun hubungan kemitraan. Hubungan ini harus selalu dipertahankan dan juga diperkuat secara rutin, meski manfaat finansial di hari ini tidak akan didapatkan secara langsung, tapi kemitraan itu nantinya akan progres ke depannya akan dapat memajukan perusahaan, seperti itu. Yang selanjutnya, fokus ke pelanggan. Selain memenuhi permintaan yang bisa datang dari pelanggan, penting kita untuk mengelola dan juga membangun hubungan yang baik atau relasi yang baik saat dibutuhkan. Proses ini sangat bergantung pada personalisasi maupun kecepatan respon pelanggan, seperti itu. Yang selanjutnya, perencanaan berdasarkan permintaan. Prinsip dari SCM ini adalah bukan mengelola permintaan, namun juga harus ada penentu target dan juga strategi supaya perencanaan bisa mudah terrealisasi. Anda bisa menyusun deadline, tujuan, dan lainnya secara objektif. Yang selanjutnya ada review berkala. Review berkala yaitu tujuannya untuk memastikan keduanya tetap relevan. Selain itu juga untuk memastikan jika keduanya masih bisa berfungsi dengan baik. Aktivitas ini meluruskan operasi bisnis Anda sekaligus bisa memitigasi resiko pencurian atau kecurangan atau sebagainya. Yang selanjutnya, pengukuran kinerja supply chains. Aspek fundamental dalam supply chains adalah manajemen kinerja dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan yang membutuhkan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja. Kinerja supply chains membutuhkan proses sebagai aktivitas yang membutuhkan waktu dan tempat, memiliki awal dan akhir, serta input dan output yang jelas. Untuk mengetahui proses yang sesuai bisa diukur dalam 7 dimensi, yaitu biaya, waktu, kapasitas, produktivitas, kapabilitas, utilitas, dan outcome. Dari 7 dimensi tersebut bisa dilihat manfaatnya dari pengukuran kinerja supply chains, yaitu ada 4, yaitu yang pertama adalah melakukan monitoring dan pengendalian, yang kedua mengkomunikasikan tujuan dari organisasi ke proses supply chains, yang ketiga mengetahui di mana posisi atau organisasi dalam menghadapi pesaing, dan yang terakhir menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan saat bersaing. Yang selanjutnya SRM dan SCM. Supplier Relation Management atau SRM, disiplin strategi dalam merencanakan dan mengelola semua interaksi dengan pihak ketiga yang menyediakan baik barang ataupun jasa kepada perusahaan Anda, di mana SRM ini digunakan untuk memaksimalkan nilai dari interaksi antara kedua belah pihak. Dalam prakteknya, SRM akan menciptakan hubungan yang lebih dekat dan lebih kolaboratif dengan pihak pemasok untuk mengurangi resiko. Dalam RSM, ada beberapa proses interaksi yang dilakukan dengan customer, yaitu seperti negosiasi kontrak, pembelian, pengelolaan logistik, dan pengiriman, serta berkolaborasi pada desain produk dan lain sebagainya. Sehingga hubungan antara customer dengan pemasok tidak terpisah dan harus dikelola secara terkoordinasi di seluruh unit fungsionalnya. Sedangkan SCM atau Supply Chain Management yaitu
merupakan salah satu bagian dari sistem informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari customer, terutama pada bisnis yang berhubungan dengan manufaktur maupun grosir. Tujuan umum dari change management ini sendiri yaitu menyeimbangkan antara permintaan dan juga penawaran agar lebih efektif dan juga efisien. Di sisi lain, penjelasan dari supply chain management ini sendiri yaitu mekanisme yang menjadi penghubung antara semua pihak yang bersangkutan. Jadi dasarnya SCM ini adalah akan melibatkan pemasok, pabrik, manufaktur, penyedia logistik, dan tentunya yang paling terlibat yaitu pelanggan. Oleh sebab itu, menjadi pemenang dalam persaingan pasar, maka rantai pasokan tersebut harus mampu menyediakan produk dengan harga murah, berkualitas, tepat waktu, dan juga lebih bervariasi. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.